Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisa Putri. Saya dari kelas Manajemen D Pagi. NPM saya 19110223. Dalam video ini saya akan menjawab soal yang sudah diberikan dan direkam melalui video. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, karena suku bunga merupakan satu tolak ukur yang memicu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Negara dengan nilai tukar yang kuat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian dunia, sehingga bank sentral dari negara maju terhadap suku bunga ini biasanya direspon oleh masyarakat dan para penanam modal guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Sedangkan jika harga uang turun, maka masyarakat akan banyak yang meminjam di bank. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif dan non-tarif barir? Jawabannya, tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya, yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor-impor suatu barang atau jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dan neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Soal yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jawabannya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintahan. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Jawabannya, faktor penghambat dalam proses pembangunan yang pertama adalah perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur impor berupa bahan mentah. Dan yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Sekian yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.